Oke, HP ini dijual dengan harga yang sangat fantastis, 9 juta kurang 1000. Tapi yang banyak seliweran kalau handphone itu kayak nggak ada nilai jualnya gitu, cuma dijual mahalnya doang, ala-ala Oppo gitu. Apakah benar sekarang Oppo jual handphone tanpa nilai jual yang menarik? Jadi minggu lalu Oppo baru aja launch varian Oppo Reno series. Ada 3 handphone yang dijual resmi di Indonesia. Dari yang terbawah ada Oppo Reno 13F 4G yang dijual di harga 4,7 juta. Reno 13F itu yang 5G ya di 5,6 juta. Dan yang terakhir yang ini. Gak tahu kenapa seri 13 Pro nya gak hadir. Cuma gue yakin kalau ini aja harga 9 juta kurang 1000 yang pasti akan di tengah-tengahnya handphone yang Find X nya. X8 maksud gue. Di atas 10 juta. Yang jelas gue yakin lo pasti pada mikir. Mending ke Find X8 aja gak sih? Dan Reno 13 Pro nya tuh gak ada yang beli gitu. Ya mungkin itu sih jawabannya. Memang agak keterlaluan juga sih Oppo ngejual generasi barunya itu dari harga 7 juta di generasi sebelumnya. Padahal kayak PPN 12% aja gak jadi diberlakukan gitu. Jadi ya mungkin lu bakal bertanya, kalau gue beli handphone ini kira-kira apa aja yang akan gue dapatkan? Yang pasti kalau lo beli sekarang atau pas pre-order kayak bakal dapat banyak promosi yang menarik. Benefitnya dari TWS Oppo sampai voucher umroh gitu ya. Yang nggak umroh pun bisa dapat voucher belanja. Ini pun kayak Oppo udah ngatur strategi lah. Kayak gua kasih harga yang lebih mahal, tapi lo bisa dapat banyak promonya. Bahkan untuk handphonenya sendiri dapat Oppo Care sama Oppo Reno Refresh Service kalau nggak salah namanya. Ya walaupun sih kalau gue sendiri boleh milih ya, mending gak usah dapetin perintilan-perintilannya lagi. Orang gue mau beli handphone bukan yang lainnya, tapi yang mungkin kalau targetnya bukan untuk gua, pasti ada aja yang ngincer keuntungannya ini. Tapi terlepas dari itu, jujur aja, saat gua pegang handphone ini handphone emang awalnya sekedar si Gary penasaran doang dan bikin konten untuk share videonya aja. Pas gua pakai dan gua coba ini nih, tiba-tiba pengen bikin konten soal handphone ini. Karena tetap aja ada hal yang menarik pada handphonenya. Buat kalian tahu juga, siapa tahu nih ya, mungkin kalau lu memang nggak pengen beli handphone Oppo, tapi salah satu keluarga lu kena genjutsu, ya lu nggak akan kecewa juga. Karena ya handphone ini sebenarnya masih ada hal yang menariknya, yaitu ada 3 hal: desain, durabilitas, sama OS-nya. Nah, OS ini bakal gue bahas nanti. Tapi untuk desain dan durabilitas somehow ini menarik banget. Gini deh ya, gue minta lu ke store-store handphone buat cobain hands-on handphone ini, terus cobain Oppo Find X8 yang si flagshipnya, dan mid-range brand lain. Bukannya gue mau jatuhin brand lain, tapi Reno 13 ini masih kerasa flagshipnya loh. Desainnya itu mirip sama X8, cuma memang turun kelas aja dari segi kameranya ya, karena ini mid range juga. Tapi ya buat yang nggak suka sama style kamera flagship sekarang, suka sama yang biasa aja, ya ini sih oke. Asli dipegang masih kerasa kelasnya juga loh. Ya hin-hin ada sayap kupu-kupu di belakang itu pun cuma manis aja. Masa perlu 2 handphone biar bisa di kupu-kupu, kan agak lucu memang. Sengaja ini udah pakai kaca, sampingnya metal berbahan aerospace grade aluminium yang dimensinya cuma sekitar 7,3 mm doang tipisnya. Ini ringkas banget dan bobotnya pun cuma 181 gram, yang dimana kapasitas baterainya ini tetap besar, bahkan gede banget di 5600 mAh. Udah teknologi baru juga, silikon karbon, plus juga ada durabilitas di layarnya. Dia udah pakai Corning Gorilla Glass 7i pula, sama kayak X8. So ya udah cukup tech lah untuk dipakai sehari-hari. Bahkan standar handphone 2025 pun ya udah keimplementasi ke handphone ini, yaitu IP rating tinggi 66, 68, dan 69 yang ngejamin handphone ini aman kalau kecelup sampai kena air bertekanan, plus suhu tinggi juga lagi. Klaimnya sih kedalaman di 2 meter sama 30 menit, selama 30 menit, sampai juga untuk suhu panasnya hingga 80 derajat Celcius pun ini masih aman. Jadi buat orang-orang yang gunain handphone di cuaca yang gak bagus juga, ya ini aman. Bahkan kalau nggak sengaja nyemplung, ya selama masih di tempat yang aman, ya handphone ini nggak apa-apa. Ya iyalah, masa ya lu nyemplung ke laut gitu, lu mending sih better dikelasin aja daripada lu kenapa-napa kan, itu laut lo gitu. Anyway, buat struktur dalamnya pun klaimnya udah aman pula, nggak usah gue jelasin lebih. Klaimnya ya udah kayak ada cushion pula, kalau jatuh itu pun nggak bakal cepet rusak. Udah jelas. Jadi buat desain sama ketahanan handphone ini, gue sih udah bisa centang kalau handphone itu yang menarik. Terus juga untuk bagian layar yang jelas lo akan gunakan setiap saat, ini standarnya udah oke. Ukuran diagonalnya masih cukup compact, 6,59 inci, ngebuat handphone ini nyaman untuk digenggam satu tangan. Desainnya tipis pula, bezelnya rata semua sisinya, dan gak ada sisi yang tajam saat lo pegang handphonenya. Terus untuk resolusi udah 1,5K 1256 x 2760 pixel pula, plus refresh rate-nya hingga 120 Hz lagi. Dan tinggi brightness-nya juga udah lebih dari 1000 nits kalau di push kenceng, jadi ya aman kalau di luar ruangan. Buat pakai nonton YouTube, Instagram, TikTok, sampai main game di handphone ini udah asik banget. Anyway, Reno 13 ini pun juga udah bisa diatur resolusinya, bisa Full HD, bisa juga 1,5K, jadi sesuaiin aja mau irit baterai atau mau
gambar yang lebih tajam ya, tapi sih 1,5K ya udah oke lah, nggak beda jauh juga dari segi penggunaan dayanya. Speakernya pun juga ada stereo pula, jadi udah oke buat dengerin audio. Nah, satu hal lagi yang gue suka dan mungkin lo dan ribuan teman-teman yang nonton video ini nggak akan setuju, yaitu OS-nya. Kalau OS pada Oppo ini tuh udah sebagus itu. Asli, ini gue lagi-lagi bukan mau jatuhin brand lain, tapi ya gue pengen brand lain tuh juga ikutin movementnya kayak brand Oppo, yaitu fokusin dari quality of life-nya pada bagian OS-nya dulu. Ya, Android 15 OS-nya, UI-nya itu Color OS ya. Tapi gue bakal tetap bilang OS biar gampang aja. Jadi ya memang seasik itulah pakai OS-nya Oppo. Terlebih dari One UI Samsung dan iOS-nya si iPhone, sekarang Oppo udah masuk ke ranah yang sangat-sangat friendly. Asik buat digunakan untuk orang awam dan nggak perlu banyak belajar lagi pakainya. Buat notifikasi panelnya swipe dari sisi kiri dan control centernya dari swipe kanan, dan menu-menunya pada settingannya itu nggak dibikin pusing. Cukup to the point, animasi atau motion transisinya pun juga udah semakin smooth, always on display-nya juga on point, walaupun memang gue kurang suka mereka nggak fully customable bagian teks bawaannya. Tapi setidaknya stylenya udah mengikuti perkembangan zaman juga lah. Ada live alert pula yang memang kelihatan copycat fiturnya, tapi ya ini fitur cukup berguna untuk memudahkan kita gunain handphonenya. Apalagi buat para user iPhone yang mungkin kolot gitu kalau Android itu jelek, ya gue rasa saat migrasi ke handphone ini sih harusnya ya bakal aman-aman aja. Kayak video gue bahas Find X8 dan gue kasih handphonenya ke istri gue, dia bilang sih handphonenya mudah buat dipakai. Dan gue gak maksa istri gue buat suka sama handphonenya dan biarkan aja pakai handphonenya sesuai biasa dia gunakan handphonenya sendiri. Ya cuma balik lagi, pengalaman orang kan beda-beda ya. Siapa tahu lu tetap gak cocok. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang maksa. Yang maksa tuh ya genjutsu aja lah, biar dia maksa lu beli handphonenya di offline store-nya. By the way, lu pasti ada yang mau komplain kan ngomongin soal FinEasy gitu, aplikasi pinjol bawaannya yang nggak bisa dihapus. Well, konteks dulu deh ya, biar kalian paham kalau belum tahu. Jadi minggu lalu sempat ramai tuh di Thailand ngebahas kok ada aplikasi ini di handphone Oppo sama saudaranya. Isinya pinjol dan nggak bisa dihapus lagi. Ya emang gue pun sadar sama problem ini. Tapi sejauh ini hal yang gue rasa ganggu itu memang cuma dari notifikasi FinEasy-nya aja. Gak ada bukti karena gue nggak screenshot juga kemarin. Cuma kadang gue kaget aja. Ada notif tulisannya pinjaman sejumlah berapa juta sudah di ACC. Kan gue kaget ya. Gue nggak dapet, gue nggak mesen si pinjol tiba-tiba dapet notif kayak gitu. Cuma memang puja pemerintahan Thailand aja. Komen seperti ini langsung berdampak sampai ke Indonesia. Sekarang FinEasy udah nggak ada fitur pinjolnya, dan kalau lo mau hapus sekarang juga udah bisa. Reno 13 ini pun ya juga udah bisa. Yang sebenarnya bagus sih, soal pinjol mah ya urusan pribadi aja. Mau pakai atau enggak, cuma ya baiknya mah nggak usah pakai biar aman. Dan moga aja sih di sini juga begitu, kalau bisa gercep dan sigap juga lah kalau ada hal-hal seperti ini. Dan juga yang bisa bikin Oppo nyombong kali ini ya, bisa transfer file ke iPhone kayak sesama iPhone aja gitu. Cuma tempelin antar kepala iPhone-nya dan juga Oppo-nya. Ya memang iPhone itu mesti install aplikasi lagi namanya O+ Connect, tapi cuma 40-an mega doang downloadnya. Jadi nggak besar, nggak ngabisin kuota. Dan kalau mau transfer antar Android lain ya tinggal quick share doang. Jadi masih tetap gampang, udah nggak cuma pakai WhatsApp doang, kirim file-file lagi. Buat pindah handphone dari Android ke iPhone juga nggak ribet, tinggal pakai aplikasi Google Backup atau clone phone-nya si Oppo juga cepet. Ya baik lagi, secara basic penggunaannya untuk OS-nya Oppo ini sih nggak ribet lah kalau untuk dipakai. Mudah banget dan nyaman buat dipergunakan untuk di jangka panjang. Semoga aja gitu ya kalau mereka udah sempat jualan fluensi atau ya bertahun-tahun tetap lancar handphonenya. Dan perlu disclaimer lagi nih, gue yakin handphone ini bukan untuk pilihan banyak orang, dan gue yakin 100% kalian kali ini bakal bilang gue itu bazarnya Oppo. Ya asli enggak cuy ya, cobain aja lah lo pakai handphonenya. Atau biar lo yakin gue nggak dibayar, yaudah nih 2 kata buat handphone ini mahal banget ya. Udah ya, percaya dong ya. Oke, sekarang kita bahas performance-nya Reno 13 ini nih ya, yang gunain MediaTek Dimensity 8350 dengan RAM 12/256GB. Oke, secara spek ini aman aja, paling yang bisa dikomen tuh ya size storage-nya aja, dan dibanding yang generasi sebelumnya juga udah upgrade dari 7300 ke 8350, udah naik kelas juga. Jadi secara Antutu angkanya udah kurang lebih di angka 1 jutaan, 3D Mark sama Geekbench juga udah lumayan gede skornya, jadi udah aman buat
dipakai jangka panjang. Tapi yang gue sayangkan di sini Oppo kayaknya nggak diinfoin gitu sama MediaTek. Padahal kalau Oppo disuruh sabar gitu ya, handphone itu bisa pakai Dimensity 8400 yang baru. Emang lebih mahal pastinya, tapi jelas kan lebih baru chipsetnya. Jadi pas November kemarin Oppo di China rilis handphone ini, seriesnya juga pakai 8350. Desembernya MediaTek launching yang 8400, kan kayak ngebetein gitu liatnya. Jadi bukan sepenuhnya salah Oppo sih kenapa masih di 8350, karena memang pas launch di Cina-nya belum ada tuh chipset 8400. Lagi pula memang ini nggak ditargetin juga untuk jualan performance kok. Ya wes juga lah, at least efisiensi di chipset ini udah cukup bagus. 8000 series cuy ya udah high performance gitu. Tapi kalau lo mau yang lebih bahas soal chipset ini, coba aja komen di bawah. Gua bakal bandingin lah speknya antara 8350 sama 8400 deh. Dan gak cuma itu aja, kemarin sekalian si Gary bikin konten Oppo Reno 13 ini, dia cobain buat main game 8 jam nonstop, beneran nonstop gitu ya. Antara kayak pro player latihan atau kayak no lab gitu pengangguran. Tapi ya tetap aja ada hasil yang bisa kita tunjukin. Nah dia itu main game apa? Ya jelas game Mobile Legends-nya. Jadi untuk settingannya di medium high 60 fps, secara baterai dari 78% itu drop ke 22% selama 8 jam. Jelas tanpa ngecas juga nih. Dan secara stabilitas lu lihat aja dari charge yang udah kita ambil, rata 60 fps, nggak ada drop fps saat main gamenya. Yang ngedropnya paling pas lagi balik ke lobby aja. Dan lu bisa lihat juga ketahanan chipset pada handphone ini yang diracik sama Oppo itu bakal kayak gimana. Ingat, handphone ini nggak didesain untuk main game loh, tapi memang juga ini settingan in-game yang jelas aman untuk semua handphone mid-range ke atas, itu ya nggak bakal ada hambatan juga. Tapi nggak cuma itu aja, Oppo walaupun nggak didesain untuk main game, dia tetap kasih fitur frame interpolasi cuy, namanya Adaptive Frame Booster di menu Frame Boost ya. Jadi ini nggak sekedar gimmick aja, dan ini bener-bener bisa ngasih FPS tambahan, karena kita udah tes ada dua, yang satu settingan ultra 120 fps, yang jelas itu udah 120 fps, dan yang satunya lagi ultra high yang bawaannya itu settingannya di 60 fps. Tapi kita aktifin di si frame boosternya. Hasilnya lo lihat aja di chartnya, saat mode ultra high ya bisa ngambil fps di 120 juga, yang sama kayak rata kanan ya, which is ini bagus buat game-game yang bisa aktifin fiturnya. Tapi ya kalau Mobile Legends sih kalau di settingan ultra di spek kayak gini sih udah pasti aman lah. Lihat aja lebih stabil ketimbang frame booster juga kan. Yang artinya sih ini Oppo udah pasti bisa lah kalau lo mau main game di handphone ini. Teknologinya udah ada, tinggal bikin seri gamingnya aja kalau mau ya. Dan juga baterainya 8 jam nonstop buat dapat 18 match. Gila nggak tuh ya ini handphone ya. Yang baterainya plus chipsetnya sih udah bagus banget. 5600 mAh silicon carbon, kapasitasnya gede, plus di handphone sekecil ini ada charging 80 watt super pula. Jadi regennya lebih cepet juga. Ya, jadi si Oppo sih udah menarik lah menurut gua. 3 aspek tadi gue mention plus hidden fitur untuk gamenya ini nice banget. Terus gimana kalau soal kamera? Ya jujur aja kamera di handphone ini adalah fitur yang paling biasa aja yang ada di Reno 13. Karena ya 9 juta lu dapat sistem kamera yang biasa doang. Terus ditambah AI. Kenapa nggak pakai tele atau sensor yang flagship atau apa gitu? Cuma 50 megapiksel utamanya, 8 megapiksel ultrawide plus gimmick. Ya gimana gitu ya. Ya emang sih hasilnya nggak jelek, tapi kayak kurang inovasi aja sih. Kalian juga bisa lihat aja hasil-hasil foto yang kita udah ambil pakai handphone ini. Ya gue sih nggak perlu jelasin lagi, ini udah oke, cuma ya terlalu biasa aja. Paling yang satu juga sih, dan berkaitan sama nilai jual handphone ini yang digemborin di Oppo, yaitu di halaman penjualan dia, yaitu underwater fotografi. Oke nih, gue tahu handphone ini bisa kerendam air, tapi kenapa harus ada foto di dalam air? Udah gitu gue kira bakal ada filter buat ngenetralin warna dalam air, ternyata ya cuma foto pakai physical button aja, karena kalau di dalam air memang susah buat touchscreen plus auto eject water juga setelah keluar dari mode foto ini. Kayak gimana gitu. Ya lagi-lagi inovasinya itu ya kurang maksimal aja sih buat di harga segini. Cuma satu hal yang gue sangat respect sama Oppo, terutama Oppo Indonesia, yaitu soal launch produknya. Karena kalau lu sering nonton Bego Teknologi dan ingetan lo kuat ya kalau gue itu sempat mention kalau soal perilisan handphone ini yang di Cina, handphone itu bagus kalau launch itu ngikutin cara Cina. Targetin handphone itu untuk siapa gitu ya. Dan lu bisa lihat tuh replay launchnya di Indo kemarin kayak gimana. Gue sih respect parah. Gak banyak gimmick-gimmick, jelas targetin untuk user muda, mostly perempuan juga yang memang sebenarnya gak harus tahu tentang semua teknologi yang ada di handphone. Tapi untuk yang digunakan sebagai daily companion, ini udah cukup. Plus desainnya juga tetap mewah lagi. So udah jelas dong handphone ini untuk siapa. Yang pasti bukan untuk para penonton gue, penonton nyantai yang gue yakin
mungkin lu komen di bawah kalau lu semua itu nggak suka sama handphone ini. Tapi lebih ke user yang casual aja, yang nggak perlu ribet pakai handphonenya, tapi ada fitur quality of life-nya udah cukup buat dipakai sehari-hari. Wi-Fi, NFC, Bluetooth lengkap juga, serta durabilitas handphone yang kuat, ngasih kenyamanan yang lebih lah untuk para usernya agar nggak dapetin masalah ketika gunain handphone ini dan sialnya nggak sengaja jatuh atau lainnya. Jadi mungkin aja lu bisa kasih handphone ini untuk kakak atau adik lu, pacar atau ke istri lu, atau ya orang tua lu juga boleh. Karena handphone ini bisa ngejamin lu itu nggak akan ditanya hal-hal aneh karena mereka kebingungan pakai handphone ini. Udahlah, nggak usah lama lagi, gue cukup persilakan kalian aja menilai sendiri handphonenya dari kolom komentar dan gue sudahin dulu aja pembahasan HP Oppo Reno 13 ini. Jadi silakan aja diskusi di kolom komentar dan kalau mau beli cek link deskripsi atau cek yang ada di keranjang kiri bawah ini ya. Oke, mungkin aja pembahasan video gue. Silakan like videonya kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Bang, bahas chipsetnya gimana bang? Iya nanti gue bahas ya. Oke. Lu juga mau dibahas kan? Komen aja di bawah lagi. Jadi jangan lupa untuk nonton video nyantai selanjutnya. Bye bye. Ini Gary belum mandi lagi.